Diceritakan, di daerah yang bernama Keling, ada seorang pendeta yang sangat termasyhur tentang kebenaran utama yang mempunyai ilmu kelepasan jiwa. Beliau adalah Brahmana Keling. Beliau disebut Brahmana Keling karena berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Brahmana Keling adalah putra dari Dang Hyang Kayu Manis, cucu dari Empu Chandra, Kumpi dari Empu Bahula, dan Cicit dari Empu Bradah. Tetapi sampai saat ini belum ada yang tahu nama beliau yang sebenarnya. Karena beliau berasal dari Keling, maka beliau disebut Brahmana Keling. Dalam perjalanan beliau dari tanah Jawa ke Bali, sampailah beliau di suatu desa pesisir pantai, yaitu Desa Muncar. Di sini beliau sejenak beristirahat sambil menikmati keindahan panorama Selat Bali, yang mengikat hati beliau akan keindahan alam laut dan pegunungan Pulau Bali. Tak disangka di hadapan beliau tiba-tiba muncul Dang Hyang Kayu Manis. Sang ayah bercerita panjang tentang keberadaannya di Nusa Bali, bahwa di Bali sekarang ini di kerajaan Gel-Gel yang menjadi raja adalah Dalem Watu Renggong dan Dang Hyang Nirarta yang mendampingi Dalem Watu Renggong sebagai penasehat dalam bidang keagamaan yang akan melaksanakan upacara Ekadasa Rudra di Pura Besakih. Mendengar sang ayah bercerita demikian, lalu pertemuan Dang Hyang Kayu Manis dengan anaknya Brahmana Keling di Desa Muncar sudah selesai sekaligus merupakan pertemuan yang terakhir. Sang ayah melanjutkan perjalanan menuju ke Pasraman di Jawa Timur, yaitu daerah Keling. Sedangkan, Brahmana Keling selanjutnya menuju Pulau Bali menuju ke Keraton Gel-Gel. Singkat cerita sampailah di kerajaan Gel-Gel. Namun sayang sesampainya Brahmana Keling di Gel-Gel, kerajaan dalam keadaan sepi, beliau lalu diterima oleh beberapa pemuka masyarakat yang ada di keraton. Dalam keadaan yang lesu, lusuh dan pakaian yang serba kumel dan kotor, Brahmana Keling menjawab, bahwa beliau bermaksud menemui saudaranya tidak lain adalah Sang Prabu Dalem Watu Renggong dan Dang Hyang Nirarta. Karena Sang Prabu Dalem Watu Renggong dan Dang Hyang Nirarta tidak ada di keraton, maka pemuka masyarakat yang menyapa tersebut mempersilahkan Brahmana Keling menuju Pura Besakih. Sebab Sang Prabu dan Dang Hyang Nirarta ada di sana sedang sibuk dengan para pengiringnya mempersiapkan upacara Ekadasa Rudra di Pura Besakih. Selanjutnya Sang Brahmana meneruskan perjalanan menuju Pura Besakih. Sesampainya di pelataran pura, beliau disapa oleh masyarakat para pengayah yang ada di pura. Brahmana Keling menjawab sama, bahwa beliau ingin menemui saudaranya Dalem Watu Renggong dan Dang Hyang Nirarta yang katanya sedang ada di pura. Masyarakat tadi pun belum berani menghadap Dalem karena ia beranggapan bahwa orang yang datang dalam keadaan begini tidak mungkin saudara Sang Prabu maupun Dang Hyang Nirarta. Bahkan masyarakat sangat tersinggung dengan pengakuan Sang Brahmana ini yang mengaku-ngaku bersaudara dengan Dalem junjungannya, seolah-olah derajat Sang Prabu dengan Dang Hyang Nirarta disamakan dengan dirinya yang dalam keadaan compang-camping selayaknya seorang pengemis. Tetapi Brahmana Keling bersikeras dan karena suatu sebab rakyat tidak dapat menghalanginya, serta tidak ada yang melihat beliau menuju ke dalam. Akhirnya mungkin karena saking payahnya beliau dalam perjalanan panjang, Brahmana Keling langsung menuju Pelinggi Surya Chandra. Di atas sanalah beliau duduk beristirahat sejenak untuk melepas penatnya. Tak berselang beberapa lama datanglah Sang Prabu Dalem Watu Renggong. Begitu beliau menoleh ke atas Pelinggi Surya Chandra, alangkah terkejutnya hati beliau serta merta dengan muka yang merah padam. Karena murkanya beliau langsung memanggil prajurit untuk menanyakan siapa gerangan orang itu yang telah berani duduk di atas sana. Prajurit menjawab bahwa orang itu, Brahmana Keling, memang dari tadi dilarang masuk, lebih-lebih ia mengaku sebagai saudara Sang Prabu dan Dang Hyang Nirarta yang sangat ingin bertemu dengan Sang Prabu. Tetapi entah mengapa orang itu tidak disangkanya sudah ada di atas Pelinggi Surya Chandra. Rakyat, prajurit serta semua yang ada di sana sangat terkejut dan keheranan. Mendengar apa yang dilaporkan oleh prajurit dan para pengayah, bertambah murkanya Sang Prabu. Seketika itu dengan suara yang bergetar keras memerintahkan para prajurit, pengayah dan rakyat untuk segera menyeret keluar orang yang disangka gila itu.
Serta-merta prajurit dan masyarakat mengusir Brahmana Keling dengan suara sorak-sorai, karena saking mulianya hati Brahmana Keling sebab sama sekali beliau tidak mengadakan perlawanan apa-apa. Akhirnya beliau mengalah karena perintah keras Sang Prabu yang sudah tidak mengakuinya lagi sebagai saudara. Sebelum Brahmana Keling meninggalkan Pura Besakih, pada saat pengusiran dirinya beliau lalu mengucapkan kutub pastu yang isinya Wastu Tats Astu karya yang dilaksanakan di Pura Besakih ini tan sida karya. Bumi kekeringan, rakyat kekeringan, sarwa gumatat gumitit membuat kehancuran di seluruh jagat Bali. Begitu suara Brahmana Keling keluar seperti halilintar menyambar di siang bolong. Semua masyarakat menyaksikan dengan menganga, terpaku tak berkutit sedikitpun. Lalu Brahmana Keling meninggalkan Pura Besakih menuju barat daya. Singkat cerita, sampailah Brahmana Keling di Badanda Negara yaitu di Desa Sidakarya, dan di sini beliau membuat pasraman sebagaimana layaknya seorang Brahmin. Sepeninggal Brahmana Keling dari Pura Besakih, tidak berselang beberapa hari suasana sejagat Bali terutama kerajaan Gelgel dan sekitarnya mulai menampakkan situasi yang tidak mengenankan. Seperti ucapan Sang Brahmana, semua tanaman pohon-pohonan yang berguna bagi pelaksanaan penunjang karya seperti kelapa, pisang, padi, sayuran dan sebagainya semua layu serta buah berguguran. Wabah atau hama seperti ulat, tikus dan lain-lain semakin banyak dan ganas menyerang tanaman-tanaman para petani. Bumi seketika kering kerontang, wabah penyakit merajalela menyerang penduduk. Keadaan sangat mengerikan serta pengayah bertengkar tanpa sebab dan semuanya dalam keadaan kacau balau. Sehingga jadwal pelaksanaan karya urung dilaksanakan, karena sudah tidak memungkinkan untuk diteruskan. Melihat kenyataan seperti ini, lalu Dang Hyang Nirarta diperintahkan oleh Ida Dalem melakukan upakara pembasmian dengan melakukan tapa semadi juga tidak mempan. Dan bahkan semakin menjadi-jadi, semua keadaan serba menyedihkan. Akhirnya Ida Dalem sendirilah yang turun tangan, memerintahkan Dang Hyang Nirarta untuk membuat upakara, lanjut mengadakan tapa semadi. Pada suatu malam, Dalem Watu Renggong mengadakan semadi di Pura Besakih. Beliau mendapat pewisik petunjuk dari Ida Betara yang berstana di Pura Besakih, bahwa beliau telah berdosa mengusir saudaranya sendiri secara hina dan untuk mengembalikan keadaan seperti sedia kala hanya Brahmana Kelinglah yang mampu melakukan hal itu. Setelah mendapatkan petunjuk, esok harinya langsung Ida Dalem memanggil Perdana Menterinya Arya Kepakisan serta memanggil para patih lainnya seperti Arya Pengalasan, Arya Ularan dan lain-lain termasuk para punggawa untuk mengadakan sidang. Karena beliaulah yang dapat mengembalikan situasi kekeringan seperti ini, serta beliau sekarang ada di Badanda Negara di pesisir selatan Kadipaten Badung. Singkat cerita, berangkatlah rombongan penjemput Brahmana Keling ke Badanda Negara, pertama-tama menuju Keraton Tegeh Kori di Badung untuk meminta petunjuk lebih lanjut, akhirnya menuju Badanda Negara. Sesampainya rombongan di Badanda Negara, bertemulah rombongan dengan Brahmana Keling. Lalu rombongan menghaturkan sembah sujud mohon ampun sekaligus menceritakan tentang maksud kedatangannya menghadap Sang Brahmana. Sesuai dengan perintah Ida Dalem, memohon agar Ida Brahmana Keling bersedia datang ke hadapan Dalem Watu Renggong sesegera mungkin. Begitu mendengar cerita dan permohonan utusan Dalem Watu Renggong, Ida Brahmana Keling sudah mengerti dan menanggapi semuanya. Selanjutnya mempersilahkan kepada utusan rombongan Dalem segera berangkat duluan, Brahmana Keling akan menyusul. Perjalanan kembali Brahmana Keling ke Puri Gelgel lanjut Besakih tidak ada yang tahu. Beliau sudah ada duluan dengan rombongan penjemputnya di hadapan Dalem Watu Renggong di Pura Besakih. Setibanya Brahmana Keling di Pura Besakih, barulah beliau disambut selayaknya tamu kebesaran dan diperlakukan dengan sangat sopan, hormat dan ramah. Dalam percakapan beliau berdua yang disaksikan juga oleh Dang Hyang Nirarta, pada dasarnya bahwa apabila Brahmana Keling mampu mengembalikan kekeringan, keamanan dan kenyamanan jagat Bali seperti sedia kala, maka Dalem Watu Renggong berjanji dan bersedia mengakui memang benar Brahmana Keling saudara Dalem Watu Renggong. Mendengar sabda Ida Dalem sedemikian,
Brahmana Keling dengan senang hati menyanggupinya. Seketika itu pula tanpa prasarana, sesajen apapun, beliau hening sejenak mengucapkan mantra-mantra dan dengan kekuatan batin yang luar biasa. Terbuktilah, ayam hitam dikatakan putih, benar-benar menjadi putih. Kelapa yang kekeringan, layu tanpa buah seketika berubah menjadi subur, hijau dan dengan buah yang sangat lebat, begitu juga pisang yang kuning dan layu dikatakan hidup kembali dan berbuah ternyata benar. Hama tikus, walang sangit, wereng, ulat, dan sebagainya yang menyerang tumbuh-tumbuhan dikatakan lenyap, langsung lenyap seketika. Bumi kering menjadi subur. Masyarakat yang mengalami kekeringan seketika menjadi sehat walafiat. Apa yang diucapkan Brahmana Keling betul-betul terbukti sehingga membuat Ida Dalem, Dang Hyang Nirarta serta hadirin semua yang menyaksikan menjadi keheranan dan terpesona. Karena di hadapannya terjadi hal-hal aneh yang menakjubkan. Akhirnya pada saat itu juga Dalem Waturenggong mengakui bahwa Brahmana Keling adalah saudaranya sendiri. Pelaksanaan karya di Pura Besaki sehabis situasi tersebut dapat dikembalikan seperti sedia kala. Bahkan keadaannya lebih baik dari hari-hari sebelumnya, sehingga karya Eka Dasa Rudra dapat dilanjutkan kembali. Pada pelaksanaan karya Eka Dasa Rudra tersebut sekaligus dipimpin oleh Dang Hyang Nirarta dan Brahmana Keling. Berkat jasa Brahmana Keling yang mampu menciptakan kesejahteraan alam lingkungan yang lebih baik dari tahun ke tahun. Hasil alam yang melimpah ruah sebagai sarana prasarana suksesnya pelaksanaan karya, sehingga karya dapat berjalan dengan aman, nyaman dan berhasil sidakarya sesuai dengan harapan Ida Dalem Waturenggong. Oleh karenanya, Brahmana Keling dianugerahi gelar Dalem. Mulai saat inilah Brahmana Keling Mabiseka Dalem Sidakarya. Lanjut dibuatkan upacara pediksan sebagaimana mestinya. Saking gembiranya Ida Dalem karena karya yang dilaksanakan betul-betul berhasil, selain gelar Dalem yang dianugerahkan. Atas nasihat dan anjuran Dang Hyang Nirarta, Dalem Waturenggong di Pura Besaki di hadapan para menteri, patih, para Arya. Di kiri kanan Dalem Waturenggong duduk Dang Hyang Nirarta dan Dalem Sidakarya, bersabda. Mulai saat ini, dan selanjutnya bagi setiap umat Hindu di seluruh jagat yang melaksanakan karya, wajib nunas tirta penyida karya yang bertempat di Pasraman Dalem Sidakarya, supaya karya menjadi sidakarya, yang terletak di pesisir selatan Jagat Badung. Pada setiap upakara, wajib disebarkan sarana serba sidakarya seperti sayut sidakarya untuk di Banten dan Jejetan, tipat sidakarya untuk Boga, topeng sidakarya untuk Wali. Tujuannya supaya semua penunjang pelaksanaan karya serba sidakarya wajib nunas catur bija dan pancataru sidakarya. Itulah kurang lebih isi sabda Dalem Waturenggong pada saat itu yang sampai sekarang ini dan seterusnya wajib dipatuhi oleh umat Hindu sejagat. Demikianlah kisah mengenai Dalem Sidakarya, semoga cerita ini dapat memberikan makna yang positif untuk kita semua.